Ada pepatah bilang kalau roda kehidupan itu pasti berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya juga kita di bawah. Tapi enakan di bawah sih euy. Di sebuah kota di Meksiko, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin sangatlah terasa. Seperti ketika orang-orang dari kalangan bawah melakukan demo dan pemberontakan, orang-orang kaya malah melakukan pesta pernikahan. Hari itu adalah hari pernikahan putri keluarga Benghar yang bernama Mariane. Hari pernikahan itu membuat dirinya serasa jadi orang paling bahagia sedunia. Beberapa tamu memberikan hadiah pernikahan kepada Maria. Padahal bagi dirinya, kehadiran mereka pun sudah cukup. Ia sendiri berasal dari keluarga berada dan bisa dibilang punya kekuasaan. Jadi nggak heran kalau ada yang berbuat baik kepadanya. Berbeda dengan Maria, ibunya malah senang ketika ada yang memberi putrinya banyak hadiah. Sikap ibunya yang seperti itulah yang membuat Maria kesal kepadanya. Orang-orang kaya sebenarnya sadar kalau golongan bawah melakukan pemberontakan. Contohnya seperti saluran air yang berubah menjadi hijau, atau salah satu tamu undangan datang. Si kakak juga memberikan uang, tapi masih belum cukup untuk biaya pengobatan. Maria lalu meminta bantuan dari ayah dan suaminya, namun usahanya juga nihil. Mereka tidak tergerak untuk membantu mantan pelayan yang pernah mengabdi lama itu. Maria lalu mengambil kartu kredit miliknya dan kembali ke tempat Rolando menunggu, tetapi ia sudah menghilang. Kata kepala security, Rolando sudah kembali ke rumahnya. Masih bertekad untuk membantu Rolando, Maria mengajak pelayan bernama Christian yang merupakan cucunya Rolando untuk mengantar dirinya. Maria yang sejatinya bintang acara di pesta pernikahan itu tanpa ragu pergi untuk menyusul Rolando. Tak lama setelah Maria pergi, tamu-tamu penting semakin bertambah. Si ibu pun sadar kalau dari tadi ia tidak melihat putrinya. Si ibu kemudian meminta pelayan yang merupakan ibunya Chris untuk mencari Maria. Ia mencari sampai ke penjuru rumah, namun Maria tidak dapat ditemukan. Dari kepala security lagi, ibunya Chris akhirnya mengetahui kalau Maria dan anaknya pergi meninggalkan pesta. Ia pun menelepon mereka agar segera kembali.
Tapi Maria kekeh untuk pergi ke rumahnya Rolando. No. Telepon itu pun harus ditutup karena ada razia dan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh militer. Jalan besar rupanya ditutup karena terjadi unjuk rasa yang anarkis. Gracias, eh. Mereka pun harus memutar lewat jalan lain. Namun baru juga unjuk rasa sudah mulai terkendali. Korban penyerangan di pesta pernikahan Maria juga mulai dievakuasi. Maria sendiri sedang bersiap-siap pulang ke rumahnya. Chris kemudian memeriksa suasana di luar, dan memang sudah tidak ada pemberontak yang berkeliling. Yang ia temui adalah tentara militer yang sedang melakukan patroli. Para tentara berkata akan mengantar Maria pulang. Namun ada hal yang aneh, yaitu barang bawaan, termasuk anting dan lain-lain, harus diserahkan kepada mereka. Maria juga tidak diantar ke rumah, melainkan ke sebuah camp. Rupanya ia diculik dan dijadikan sandera oleh oknum militer. Para sandera di sana adalah orang kaya yang menjadi korban pemberontakan kemarin. Lantaran Maria tidak kunjung pulang ke rumah, keluarganya Maria juga tidak tinggal diam. Suami dan kakaknya Maria meminta bantuan militer untuk mencari Maria. Ayahnya yang selamat dari tembakan kemarin juga akan menyerahkan segalanya asalkan putrinya bisa kembali dengan selamat. Sementara itu, kehidupan di rumah Rolando juga sama buruknya. Meski ia memiliki kartu kredit Maria untuk membawa istrinya ke rumah sakit, Rolando tidak diperbolehkan lewat oleh militer. Meskipun ia berulang kali memohon, bahkan berdebat pun, itu tidak ada gunanya. Ketika malam hari tiba, Rolando kembali mencoba nego dengan militer yang berjaga. Namun mereka sama sekali tidak ada niatan untuk membantu masyarakat. Rolando tewas pada malam itu. Begitu juga dengan istrinya yang tak kunjung mendapatkan perawatan. Kembali ke tempat penculikan, seperti kebanyakan penculik yang budiman, para sandera diberi kesempatan untuk mandi. Dan mereka disuruh berakting di depan kamera untuk membuat video penculikan. Mama, Papa. Begitu giliran Maria selesai, penculik langsung menghubungi keluarganya Maria untuk meminta uang tebusan. Mereka juga diancam agar tidak menghubungi siapapun. Namun ketika keluarganya Maria diperlihatkan suasana di tempat penculikan yang sangatlah barbar, akhirnya mereka kembali meminta pertolongan militer. Kemudian,
Sebenarnya di dalam internalnya para penculik, beberapa perselisihan juga sering terjadi, khususnya masalah uang tebusan. Oknum tentara yang menculik Maria menganggap uang tebusannya terlalu sedikit. Mereka lalu mendatangi tempat Chris berada dan meminta uang tebusan tambahan. Tenemos secuestrada a Marian. Lebih tepatnya supaya Chris meminta tebusan tambahan kepada keluarganya Maria. Keesokan harinya, masyarakat yang sudah terdata dan memiliki